Head unit branded, budget di bawah UMR. Kenal ini, HeroDio Gamma 9. Kayak gimana tuh produknya? Kayak gini nih. Oke Bremers, langsung kita masuk ke poin pertama. Harga dari si HeroDio Gamma Series 9 inch. Jadi untuk harga retail price resmi itu 3.750.000. So, Dre, apa sih yang ngebedain head unit HeroDio Gamma 9 ini sama head unit lainnya yang di kelas 3 atau 2 jutaan? Oke, let's go. Kita masuk ke poin nomor 2 ya. Spesifikasi utama dari produk ini. Yang pertama, dia udah Android 10. Ya, memang udah banyak di pasaran, semuanya juga Android 10. Tapi CPU-nya dia octa-core dengan 1,2 GHz. RAM 2 GB, ROM 32 GB. Terus nih yang paling kerennya lagi nih, dengan harga segini kalian dapat layar QLED dengan resolusi layar 1280 x 720. Jadi mamen, buat harga 3,7 juta kalian dapat display QLED, terus kalian dapat CPU yang udah octa-core yang dijamin kalau kalian pakai produk ini, bahkan dari kalian beli mobil ini ya sampai nanti kalian mau jual mobilnya pakai yang 3 sampai 5 tahun, produknya masih kenceng kayak awal kalian beli head unit ini. Oke, sebelum kita lanjut ke fitur-fitur dan nanti ke user experience-nya, gue mau unboxing dulu. Gue pengen kasih lihat kalian apa yang ada di dalam boxnya. Oke Bremers, pertama kali kita buka dusnya kita dapat ada kartu garansi dan juga buku manual head unit Android Gamma Series HeroDio. Setelah kita mendapatkan kartu garansi dan buku manual, langsung ada unitnya. Ini slim body ya, jadi mesinnya itu nggak tebel atau nggak mesin double din yang kayak zaman dulu, tapi dia mesinnya udah mesin yang futuristik. Kalau untuk desain ini sama ya kayak head unit di pasaran biasanya, cuma yang ngebedain sekarang mereka udah convert ke driving position Indonesia, yaitu di kanan. Jadi untuk tombol volume dan menu back lain-lain itu udah pindah di kanan bukan di kiri lagi. Jadi kalau misalkan kita jadi penyetir nih, ini kan nyetir di posisi sini ya kan, tangannya tinggal set kayak gitu. Kalau dulu kan harus jauh gitu begini. Oke, setelah itu kita dapat kabel-kabel ya, harness. Di sini ada antena GPS, mikrofon, ada soket untuk USB. Dia ngasih ada 2 USB, jadi dual USB. Ada soket untuk kamera input. Habis itu di sini ada soket untuk audio dan juga video output ya. Ini RCA untuk video output. Nah, terus ini soket utamanya nih, soket power, terus ground, soket speaker bawaan kalau kalian pasang audio nih pakai high input, pakai kabel-kabelnya semua ada di sini. So, oke Bremers, jadi kita udah cukup lumrah lah ya kalau head unit 9 inch yang model kayak gini memang biasa dipakainya untuk model yang universal. Jadi kita tinggal tambah frame khusus untuk tipe mobil kita aja gitu. Oke Bremers, sekarang kita masuk ke poin nomor 3. Kita bahas untuk fitur. Oke, nih gue pengen kalian simak dengan baik ya, jangan di skip. Basic dasar fitur head unit Android adalah menambahkan sistem Android ke dalam mobil kalian. Jadi kayak kalian nambah HP ke dalam mobil. Dia punya fitur wireless Apple CarPlay, wired CarPlay, wired Android Auto, wireless mirroring, dan wired mirroring juga bisa. Terus oke, gue mau bahas juga sedikit untuk audionya. Untuk fitur-fitur yang ada di dalam head unit ini, settingan audionya udah semi DSP ya kita ngomongnya. Untuk bass boost, ngatur equalizer, split equalizer, speaker depan dan belakang, itu ada juga. Pengaturan Q factor di frekuensi equalizer, itu ada time alignment-nya juga, subwoofer level dan subwoofer crossover speaker depan, crossover speaker belakang. Jadi untuk head unit Android bisa dibilang udah cukup basic, nothing special. Tapi untuk karakter nih ya, head unit Hero itu bisa dibilang cukup adem. Jadi lebih bulat, lebih adem di compare dengan head unit Android lainnya. Untuk detail, kalau misalkan kita ngomong ya, detail sih bisa dibilang detail ya. Cuma paling ke karakter aja yang perlu dipertimbangin. Kalian testing suaranya dulu gitu, coba didengerin dulu. Atau kalian konsultasi sama toko yang jual produk ini, silahkan konsultasi dulu. Apalagi kalau kalian pasang audio ya, itu kan head unit mempengaruhi besar ke hasil suara audio yang ada di mobil kalian. Nah kalau kalian misalkan masih belum terlalu ngerti dari apa yang gue jelasin tadi dan kalian mulai lebih into mau belajar ke audio yang ada di mobil gitu ya, kalian bingung mau kontak siapa, apa yang harus dilakukan, kontak gue aja.
Ada nomor gue di deskripsi di bawah, ada nomor tim sales deskripsi di bawah. Atau kalian bisa datang main ke Brem Experience Store. Gue selalu ada fisiknya di toko. Oke, let's go. Lanjut sekarang kita cobain user experience-nya. Oke Bremers, sekarang kondisi udah di mobil. Unit udah kepasang. Ini dipasangnya di mobil CR-V Turbo. Dipakein frame OEM untuk CR-V Turbo juga. Jadi pemasangannya ya beneran OEM gitu ya. Langsung aja kalian lihat gue pakai head unitnya kayak gimana. Oke, kita lompat-lompat aplikasi dulu. Wih, keren nih. Pencet menu aplikasi, langsung kebuka. Kita slide cepet gitu, ngikutin respon jari kita. Gue nggak percaya ini 2 GB kayak gini nih rame. Not sponsored loh ya, nggak dibayar loh ya. Jadi ini bener-bener user experience yang jujur. Kayak ini pindah-pindah aplikasi nih. Sekarang lagi masuk music. Oke, tercopyright ya. Setting, device, general, factory, user, sistem, tray aplikasi. Kita masuk apa ya? Google Chrome. Wih, cepet banget loh ini loh. Kita masuk lagi ke apa ya? Play Store yang pasti. Langsung kebuka Play Store-nya. Equalizer. Langsung masuk. Terus kita masuk ke dalam settingan equalizer, bolak-balik. Oke banget loh ini. File Manager, APK, Photos, Audio, Video, back lagi. Google Maps nih. Nah kalau masuk Google Maps emang ada sedikit delay ya, tapi kayak 0, berapa detik gitu. Nggak benar-benar yang cepet banget langsung masuk. Coba konekin wifi dulu ya, habis itu kita buka YouTube. Video 4K, yo sekalian tes layar yo. 4K video Ultra HD 120 fps. Iya ini baru 30 fps doang kayaknya. Tapi 30 fps masa se-smooth ini sih? Atau mungkin karena gue nggak pernah ngeliat display sebagus ini di mobil ya. Iya nggak sih, jadi kayak gue ngerasanya ini tuh smooth banget. Jujur gue nggak expect layarnya beneran sejernih itu. Tapi sih tadi pas gue di YouTube gue milih resolusi, dia mentok sampai di 1080 dan nggak keluar pilihan 30 atau 60 fps. Oke, jadi untuk video juga tadi kita udah lihat ya. Sekarang kita juga coba tes yang double aplikasi. Kayak kita coba Maps sama YouTube kali ya. Kalau kita buka Maps terus kita keluar ke home screen, dia nge-minimize gitu tapi mapnya tetap ada. Keren. Ini nih, jadi kalau kita tadi kan kita utama dari Maps. Terus kalau kita ke home screen dia keluar ini nih, menu ini ke minimize. Oke, sekarang kita coba pakai dual app. Wih. Oke, anggap kita udah nonton. Oh, kalau lagu jadi ini ya, YouTube Music ya. Oke, ini ceritanya kita lagi play YouTube ya, sama buka Google Maps. Ini kita running 2 aplikasi. Kalau tangannya kita nggak gegabah yang kayak ngebut-ngebutan banget. Ini kita nggak nemuin delay. Jadi dari jaringan tuh ya ada slight delay lah, sekitar 0,1 detik gitu ya. Tapi overall kalau misalnya kita kayak scroll gini normal, kita nggak cepet-cepet. Nih kita mainin mapsnya, nggak ada masalah. Tuh. Recenter. Wih. Oke banget loh ini. Kita coba buka banyak aplikasi, kita bebanin head unitnya. Tadi Google Chrome, Add Ballpool. Nah, kita coba main dikit ya. Ya, kita bisa lihat ya. Dia di head unit mobil susah nih ngekeren. Oke, sekarang kita mau coba tesin Apple CarPlay. Oke, step pertama kalau kalian belum tahu nih cara aktifin Apple CarPlay. Kita konekin Bluetooth HP kita ke head unit. Di situ kita masuk ke CarLink. Oh, langsung connecting tuh situ. Tuh, use CarPlay with CarLink 635. Use CarPlay. Lumayan cepet ya. Wih. Udah aktif CarPlay. Dan tampilannya kalau misalnya kita pakai CarPlay terus kita ngetes buka Waze ya, bukan ngetes sorry. Kalau kita buka Waze, kita pakai CarPlay di HP, tampilannya berubah kayak gini nih, udah nggak ada Maps-nya lagi. Berarti tandanya HP udah fully connected dan Waze udah kebuka, liatnya. Tuh. Aplikasi Waze udah terhubung. Dan HP ini kenapa berubah interface jadi kayak gini? Karena kita udah nggak boleh lihat HP lagi. Kenapa ada fitur CarPlay? Karena memang sebenarnya kalau kita nyetir kan kita nggak boleh pakai HP ya. So oke Bremers, jadi itu aja sekiranya yang bisa gue sharingin ke kalian. Tapi sebelum gue akhirin video ini, gue mau kasih dulu beberapa kekurangan dan kelebihan dari apa yang gue rasain saat pakai head unit ini. Oke, start kelebihannya dulu ya. Yang pertama, untuk harga budget 3 jutaan, ini refresh rate-nya gue nggak tahu speknya gimana, tapi menurut gue oke banget. Walaupun ya kalau kita compare sama yang
sama 8 kita bisa ngomong berasa banget signifikan, tapi 3 jutaan, RAM 2 GB, keganggu atau enggak pakai headphone kayak gini nggak ada masalah buat gue ya. Terus yang kedua, interface depan. Interface utamanya ini bisa dibilang sih agak sedikit love hate lah ya. Karena di depan ini dia ngasih banyak banget fitur utama dari bawaan mobil ya. Kayak ini di atas sudah ada menu video, Bluetooth, equalizer, setting, logo aplikasi nih buat masuk ke aplikasi, ada kalender, music bawaan mobil, terus dia ada radio juga. Dan di bawahnya masih ada lagi pilihan aplikasinya yang ada navigasi, Bluetooth, radio, CarLink, Google Chrome, sama music. Di home screen utama dia nyambung ke speed sensor kan head unitnya. Jadi kalau kita jalan, kilometer mobilnya itu kelihatan sini. Memang nggak akurat banget tapi ya oke lah. Jadi nggak cuma ngasih entertainment doang, dia ngasih safety juga. Biar yang bisa ngelihat speedo itu tuh nggak cuma si penyupir ya, tapi penumpang di depan juga ngelihat speedometer tadi blind spot jadi ada. Ya oke lah. Oke banget interface-nya. Cuma ini kan head unit Android ya. Jadi kalau memang kalian nggak terlalu suka, kalian bisa download tema. Terus poin plus yang ketiganya tadi itu, ini button-button yang di display depan dia udah pindah ke sisi kanan, karena kan di Indonesia driving position di kanan, dan masih banyak head unit yang di range harga segini gitu ya, itu dia masih buttonnya di posisi bagian kiri, jadi ngikutin dari tempat pabrik head unit ini dibikin. Habis itu ketidaklemotannya, RAM 2GB, ROM 32GB. Tadi lihat sendiri ya mainnet ball pool sama pas kita nonton video itu bagus banget, apalagi waktu dia nampilin video. Mungkin kalau kita main at ball pool tadi kan ada pengaruh dari wifi juga ya, jadi ada faktor lain nih yang ngebikin layarnya smooth atau enggak. Tapi gue balik lagi ya, nggak mau ngasih alasan, kalian lihat sendiri. Soalnya tadi pas kita play video itu mulus banget. Terus buat hasil suaranya oke banget, kelas harga 3 jutaan buat nge-compete sama brand-brand lain yang memang diklaim audionya bagus. Dia sepadan lah, bisa ngimbangin brand-brand yang lain gitu. Terus ketajaman layar dan kejernihannya, ini kalian lihat sendiri nih. Udah balik lagi. Kameramennya nggak fokus nanti. Kita close dulu ya, jangan joget-joget, nggak boleh. Jadi untuk nampilin videonya, gue nggak expect, jujur ini bener-bener bagus, warnanya tajam banget, nge-pop up gitu ya. Dan ini kan layar nggak bisa digerak-gerakin nih men, kita ngelihat dari sisi nyamping sampai nyamping ke sini nih, angle 45 derajat, ini masih bagus. Nah kalau kalian belum pernah nyoba, better kalian konsul dulu sebelum beli head unit Android yang pengen kalian beli. Oke, sekiranya tadi itu poin-poin yang gua highlight, bisa dibilang poin positifnya dari kelebihan head unit Herodio Gamma 9 inch. Kekurangannya, kekurangan user interface. Kan tadi gue bilang ya, user interface-nya ada poin plus tapi ada poin minus, makanya gue bilang love hate nih. Coba lu lihat nih, ini kenapa ada Corvette di sini? Itu gue nggak tahu nih dia bisa diganti atau enggak, tapi agak nyebelin. Terus ini agak-agak techy ya. Sama ini nih paling nih. Untuk volume, tuh kenceng banget bro, gila. Ini naikin turunin volumenya tuh agak cepet banget responnya. Cepet sih bagus ya, tapi ini kecepetan gitu. Biasanya lu tahan naik turunin volume 0, berapa detik dia baru ngerespon naik nih 8, 9, 10, 11, 12, 13. Biasanya temponya gitu. Nah ini kita naikin langsung kenceng gitu, kenceng banget. Nah gue nggak tahu itu masalah di mana. Terus buat kekurangan yang lain gue belum nemuin. Gimana buat kalian bermers? Menurut kalian ada kekurangan yang lain atau enggak? Ada hal yang gue nggak lihat dari produk ini yang mungkin kalian lihat dan buat kalian tuh jadi poin yang minus gitu. Udah, sekiranya itu aja bermers yang bisa gue sampaikan ke kalian. Buat kalian kalau masih ada pertanyaan gitu tentang tadi yang apa gue jelasin mungkin kurang jelas tentang produk ini, ada hal-hal yang belum gue bahas gitu, kalian boleh tanya di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian punya pengalaman juga make head unit Android di budget 3 jutaan, ingat ya, ini kita diskusi terbuka, kita open minded, bukannya kita mau menjelek-jelekan suatu brand atau meninggi-ninggikan suatu brand, tapi kita mencari experience dan kita sharing aja. Oke Bremers, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video-video kita kalau bermanfaat buat kalian dan ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, gue Andre undur diri, see you on the next video.